Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG di Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 249022495269. Saya Isti Kemala Dewi SPD, seorang guru di SDN Negeri 1 Tanjung Gading, Kota Bandar Lampung. Hari ini, tanggal 8 Oktober 2024, saya akan melakukan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2024. Panggil ketua kelasnya untuk memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Ayo Vicky. Peserta didik memimpin DOA. Terima kasih sudah berdoa dengan khusyuk, berarti sudah siap belajar, berarti sudah siap untuk mengikuti apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau tahu dulu nih, siapa yang nggak masuk? Tidak ada. Masuk semua? Hebat. Berarti hari ini semangat ya buat belajar ya? Bangsa dan tanahku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Mudah-mudahan jiwanya untuk Terima kasih Anjani sudah memimpin teman-temannya. Ibu mau tanya nih, kesepakatan kelas yang akan kita lakukan. Nah, pertanyaan pertama yang akan Ibu lontarkan kepada kalian yaitu apa yang harus kalian lakukan ketika guru berbicara? Ya? Betul. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sudah sarapan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Sudah siap buat belajar? Sudah. Ibu tanya dulu, kabar hari ini apakah baik ataukah tidak baik? Karena kabar kalian itu dapat mempengaruhi pembelajaran hari ini. Ibu tanya, kabarnya baik? Baik. Semangat!
Nah, kalau semangat berarti kita bisa mulai pembelajaran hari ini. Dan jadi selama proses pembelajaran kalian harus menghargai, menghormati, kemudian belajar untuk tetap semangat sampai akhir pembelajaran. Jadi ketika guru berbicara di depan, Ibu harap kalian bisa menghargai Ibu dalam penyampaian materi ini. Semangat deh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Nah, keren. Sekarang Ibu mau tahu nih, materi yang kemarin, apakah masih ingat? Apa? Kemarin materinya tentang apa? Tentang apa? Tadi dulu Pancasila itu ada berapa? Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Sekarang Ibu mau kasih tahu nih, Ibu belajar hari ini tujuannya apa? Yang pertama, tujuannya dalam melihat video yang Ibu tampilkan, Ibu berharap kalian mampu menjelaskan simbol-simbol Pancasila. Yang kedua, nanti Ibu adakan diskusi. Nah, tujuan Ibu untuk diskusi di kelas ini agar apa? Agar kalian mampu menguraikan, memaparkan kegiatan pengamalan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Bisa di sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan keluarga. Jadi nanti Ibu tampilkan video pembelajaran, Ibu berharap kalian bisa memahami apa sih isi video tersebut. Ayo diperhatikan dengan seksama, dipahami maksud tujuan video yang Ibu sampaikan kepada kalian. Sudah kalian tonton? Sudah kalian cermati? Sudah kalian pahami? Video yang Ibu tayangkan tidak hanya di sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, di tempat umum, kalian perlu melakukan pengamalan Pancasila. Ada gambar apa? Pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang. Sila ketiga, persatuan Indonesia dengan lambang. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang. Kemudian sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang. Dan lihat lagi nih, arti lambang Garuda Pancasila. Burung Garuda dikenal sebagai burung yang sangat kuat dan perkasa. Warna emasnya melambangkan keagungan dan kemuliaan. Jadi, burung Garuda itu tidak semesta cuman gambar, tetapi memiliki makna dan arti yang mendalam. Kemudian perisai terbagi menjadi 5 yang melambangkan 5 dasar negara Indonesia. Dia ada 5 karena ada 5 perisai. Jumlah bulu, ada 17 bulu di sayap, kemudian ada 8 helai bulu di ekor, 19 bulu di bawah perisai, dan 45 helai bulu di leher, mengartikan tahun kemerdekaan Indonesia 1945. Dari sini ada pita putih, tertulis apa itu? Yang artinya, nah, di gambar lambang ini kenapa sih kepala
madep depan, kok malah madep ke kanan? Kenapa? Ada yang tahu? Karena pada zaman dahulu, arti dari menghadap ke kanan itu artinya kebenaran. Jadi orang zaman dulu berharap Indonesia ini pada jalan yang benar, bukan pada jalan yang salah. Maka di era kita sekarang, kita harus lihat ideologinya. Pancasila berarti ke kanan. Kita harus menuju jalan yang benar. Amalan nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan, yang artinya beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Setiap warga negara Indonesia di dalam undang-undang berhak memilih satu agama yang dia keyakini. Jadi pertanyaan Ibu, boleh nggak warga negara Indonesia tidak memiliki agama? Boleh tidak? Tidak boleh, karena pemerintahan Indonesia mewajibkan setiap satu warga negara Indonesia memiliki satu agama. Membina kerukunan antar umat beragama. Yang perlu kalian catat adalah ini, membina kerukunan. Kalian harus merangkul semua teman yang bukan sesama muslim, tetapi non-muslim pun kalian harus merangkul. Tidak memaksa orang lain dalam menganut agama atau kepercayaan lain. Kalian tidak boleh memaksa kehendak orang lain untuk memeluk agama kalian. Ketika misalnya si Edo ini orang NTT yang beragama Kristen, kalian ayo Dok ikut agama kami, itu tidak diperbolehkan. Sila kedua, kemanusiaan. Menolong teman, tetangga, atau orang lain yang sedang terkena musibah dengan ikhlas. Kalau di lingkungan sekolah ada temennya jatuh, Vicky, misalnya Anjani jatuh, apa yang kamu lakukan? Menolongnya. Kemudian, mengakui bahwa semua orang sama kedudukannya, sama-sama memiliki hak sebagai warga negara. Di lingkungan kelas ini, kalian memiliki hak yang sama. Kalau misalnya Fatur boleh main di kelas, dan Vicky pun harus memiliki hak yang sama, yaitu main di kelas. Sila ketiga, persatuan. Rela berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih, seperti menolong orang lain yang terkena musibah tanpa pengharapan imbalan. Jadi kalau misalnya kalian disuruh Bu Isti, nah tolong dong beliin Ibu alat tulis di fotokopian, kalian harusnya seperti apa? Memenuhi permintaan, iya, tapi tanpa dilakukan dengan Sila keempat, kerakyatan. Mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Tujuannya adalah untuk mencari sumber masalah. Ketika misalnya ada yang berantem antara Fatur dengan Vicky, nah Ibu nggak tahu nih yang benar yang mana, yang salah yang mana. Nah, kita bentuk musyawarah, kita bentuk cara menyelesaikan masalahnya, sumber masalahnya apa, dan solusi dari masalah itu seperti apa. Itu contoh di lingkungan sekolah. Yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan. Berlaku adil terhadap teman, misalnya tidak memilih-milih teman berdasarkan kekayaan atau gaya hidupnya. Ini perlu dicatat buat kalian. Tidak boleh membeda-bedakan seandainya teman miskin dan kalian kaya, tidak boleh membeda-bedakan. Dia orang miskin, saya orang kaya. Semua sama di mata tuh. Jadi tidak ada kaya miskin. Paham gak? Sudah paham apa yang Ibu sampaikan materinya kepada kalian? Sudah paham? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan melakukan pengelompokan. Nah, kita akan berdiskusi nih. Tujuan diskusi ini agar kalian bisa menumpahkan ide-ide kalian ke dalam LKPD yang akan Ibu berikan. Nah, dalam berdiskusi tidak ada yang satu berpikir, yang satunya diam aja. Nggak ada. Yang namanya berdiskusi adalah berkolaborasi antar teman. Bertanggung jawab atas apa yang
kita sampaikan di dalam LKPD. Jadi saling apa? Berkolaborasi. Yuk, Ibu mulai pembagian kelompoknya. Dimulai dari Fatur, dihitung mulai 1 sampai 4 dan seterusnya. Ayo, Fatur dimulai. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah disebutkan nomornya masing-masing? Jadi, yang mendapatkan nilai 1 atau menyebutkan angka 1 itu merupakan kelompok 1. Dan seterusnya. Jadi, Ibu mempersilakan kalian kumpul di kelompoknya masing-masing. Nah, ini Ibu jelaskan sedikit bagaimana cara kerja LKPD ini. Di sini ada pengamalan Pancasila, nilai-nilai di kehidupan sehari-hari. Kalian dapat menuliskan silanya. Nanti ada beberapa sila. Kalian tuliskan, kemudian kalian warnai yang menurut kalian itu yang harus dilakukan di dalam LKPD. Paham ya? Nah, yang Ibu harapkan dalam berdiskusi ini kalian harus menanamkan kolaborasi antar teman. Tidak boleh hanya satu yang mengerjakan, tetapi semuanya yang mengerjakan. Paham ya? Dapat sila pertama. Nah, ini sila pertama itu lambangnya bintang, yang artinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini diperintahkan tuliskan sila dan bunyi Pancasila berdasarkan simbolnya, kemudian warnai contoh pengamalan nilai Pancasila yang sesuai. Kira-kira di dalam tabel ini yang menurut kamus yang sesuai dalam sila pertama yang mana, silahkan dikerjakan. Yuk, coba Ibu mau lihat. Ya, boleh? Cara mengerjakannya di sini kan sudah dijelaskan. Tuliskan sila dan bunyi Pancasila yang berdasarkan simbolnya. Kemudian warnai contoh pengalaman nilai Pancasila yang sesuai. Kira-kira ini lambang sila keberapa? Sila ketiga boleh bisa ditulis di sini. Kemudian bunyinya apa? Nah, di sini ada beberapa tabel, beberapa kotak yang menurut kalian semua yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga itu yang mana? Kemudian kalian warnai. Paham? Kelompok 4 sudah? Itu lambangnya apa? Kepala banteng. Kepala banteng, yang artinya sila keberapa? Keempat. Sila keempat. Yang berbunyi? Iya. Nah, di sini ada beberapa contoh. Bentar, Nak. Di sini ada beberapa contoh yang menurut kalian, ingatin, jangan mengeluarkan pendapat satu orang, tetapi semuanya harus mengeluarkan pendapat. Nah, menurut kalian dari beberapa contoh ini mana yang sesuai dengan sila keempat? Nah, kalau yang sesuai, kalian bisa diwarnai. Kemudian nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Kelompok 2. Ini lambang apa? Lambang rantai. Sila keberapa? Sila kedua. Yang artinya bunyinya apa? Apa? Manusia yang adil dan berakal. Nah, di sini ada beberapa contoh di kehidupan kita. Nah, contoh yang sesuai dengan sila kedua itu yang mana? Kalian diskusikan, kemudian nanti kalian paparkan ke depan. Diwarnai. Ini jadi warnanya abu-abu. Kalian punya hak masing-masing untuk mengeluarkan pendapat kalian. Jadi, Ibu harap tidak ada yang mengerjakan sendiri-sendiri. Nanti setelah selesai diskusi, kalian dapat memaparkan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Ibu mulai untuk presentasinya. Mungkin kalian baru tahu. Jadi kalau misalnya kalian harus fokus ke tangan Ibu. Ingat, fokus ke tangan.
bukan fokus ke mulut ibu. Jadi tugas kalian itu ke tangan ibu. Kalau ibu tangannya bergerak ke sini, kalian Jadi nada yang kalian keluarkan tergantung dari cepat lambatnya tangan ibu. Paham ya? Coba sekali melatih konsentrasi penglihatan kalian. Mana suaranya? 1, 2, 3. Suaranya mana? Coba biar semangat, berdiri deh. Yuk, berdiri. Ingat ya, melatih konsentrasi penglihatan kalian. Ikuti irama tangan ibu. Kalau ibu up, ya. Yuk, konsentrasi. Memang ice breakingnya tidak seseru seperti biasanya, tetapi ini adalah ice breaking yang bisa melatih pendengaran dan konsentrasi kalian dalam melihat gerakan ibu. Nah, di sini, yuk kita hitung 1 untuk ibu spin. Kita mulai hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ayo, kelompok berapa nih yang akan maju duluan? Kelompok 2. Ayo, kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila yang akan dibacakan oleh Kanza. Ikuti dan menghargai manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya apa yang akan terjadi sila kedua tidak diamalkan. Duduk kembali ke kelompoknya, tetapi sebelum itu ibu minta applause dulu untuk kelompok yang maju hari ini. 2, 3. Yo, ayo. Kira-kira kelompok berapa? Kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila yang akan dibacakan oleh Clarista. Di sini ada kepala banteng sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Contohnya tadi, ketika kalian melakukan diskusi, misalnya Bima, jawabannya salah dalam mengutarakan satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Kira-kira siapa? 1 atau 3? Yeay! Dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil presentasi kami tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila yang akan dibacakan oleh Raisa. Pengamalan nilai sila ketiga, lambangnya pohon beringin. Sila ketiga, bagaimana cara penerapan Pancasila ketiga dalam kehidupan di masyarakat? Bagaimana cara penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat? Ada yang mau? Cara penerapan Pancasila ketiga di masyarakat yaitu dengan cara mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa serta menghormati keberagaman dan berpartisipasi.
Kemudian kita beri tepuk tangan buat teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kami yang akan dibacakan oleh Silvi. Pengamalan nilai-nilai Pancasila, simbol bintang sila ke-1, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dibacakan oleh kami dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa perlu menerapkan keadilan untuk semua agar hidup bersama dan harmonis? Tepuk tangan yang meriah. Berkolaborasi dalam sebuah kelompok kecil. Nah, evaluasi yang akan Ibu berikan kepada kalian selama proses diskusi yaitu materi-materi yang disampaikan teman kalian agar kalian lebih memahami apa sih pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setelah dikumpulkan sambil menunggu Vicky dikumpulkan semuanya. Anak-anak boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Evaluasi terhadap pemahaman kalian dengan menggunakan tes formatif. Tes ini kalian lakukan berdasarkan pemahaman kalian sesuai dengan pembelajaran hari ini. Apa yang menjadi pemahaman kalian hari ini bisa diutarakan di dalam tes ini. Pun Vicky bisa dibantu Ibu untuk mengumpulkan LKPD. Pembelajaran hari ini bersama Ibu Isti. Ya, Vicky. Kenapa bisa senang? Karena selama berdiskusi saya mendapatkan hal baru dari teman-teman. Iya, jadi selama proses materi apa yang sulit kalian pahami dari sila pertama, kemudian pengamalan-pengamalannya. Ada yang ditanyakan? Materi apa? Melakukan atau mengamalkan pengamalan sila kelima. Sudah belum? Sudah, karena Ibu berusaha adil dalam membagi kelompok sesuai dengan kalian. Kemudian di pembelajaran mengamalkan pengamalan Pancasila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat. Yang kita dapat hari ini bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Nah, tes yang tadi Ibu berikan akan Ibu jelaskan dan akan Ibu berikan informasi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Vicky. Kita sudah mengakhiri pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa. Vicky, Ibu mohon minta dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.